Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah apa fungsi paralon maksudnya, dan genteng untuk lobster ya. Jadi sering kan di kolam hias, kolam kolam peternakan maksudnya, dan juga akuarium untuk hiasan. Itu biasanya untuk bagian lobsternya itu mereka memakai atau menyediakan paralon. Contohnya seperti ini ya, potongan paralon atau juga pecahan genteng. Nah, ini contohnya pecahan genteng ya. Jadi biasanya ini dipakai untuk eh, penempatan lobster ya. Nah, fungsi paralon maupun pecahan genteng itu ataupun genteng yang utuh itu bukan hanya sekedar untuk menu-menuin akuarium aja ataupun kolam, tetapi dia punya fungsinya sendiri, yaitu sebagai tempat untuk sembunyi lobster ketika dia molting ya. Nah, yang dimaksud molting itu adalah dia ini mengganti baju atau jubahnya, atau melepas kulitnya menjadi kulit baru. Biasanya itu untuk merubah ukuran ya. Jadi semakin besar ukurannya, nanti ininya akan tidak muat bajunya ini. Nah, dia akan lepas diganti oleh baju baru atau kulit baru. Itu biasa terjadi pada ular juga ya. Ular juga dia biasanya ganti kulit. Nah, untuk lobster ini dia biasanya juga nanti ketika semakin membesar dia akan mengganti kulit. Jadi akan melepas cangkangnya itu. Sebenarnya bukan kulit tapi cangkang, karena yang bagian keras itu adalah yang luarnya. Beda dengan manusia ya atau mamalia, itu kan yang bagian kerasnya di dalam. Sementara untuk lobster seperti ini, dia yang bagian kerasnya itu malah yang di luar, di dalamnya itu lunak. Contohnya misalnya, nah ini kan kulit kan, nah kulit kan bagian lunak ya, di dalamnya tuh tulang itu yang keras. Nah, contoh juga kebalikan dengan lobster yang luarnya keras, yang dalamnya lunak. Nah, ketika dia molting atau melepas kulit atau cangkang, kulit atau cangkang ya, tapi karena keras saya sebut aja cangkang ya, melepas cangkang lamanya, dia nanti akan lunak. Nah, saat lunak itulah biasanya dia jadi sasaran bulian teman-temannya. Jadi misalnya nih lepas kulit, kemudian pasti dia akan badannya menjadi lunak ya, jadi lunak. Nah, itulah biasanya menjadi target incaran teman-temannya. Jadi biasanya dia seperti contohnya ini, mana tadi kok hilang. Contohnya misalnya, nah ini lobster yang lain ini akan nanti menyerang yang ini, yang molting ini. Karena kenapa? Karena kulitnya itu sangat lunak, jadi mudah sekali diserang. Nah, biasanya oleh karena itu si lobster yang habis molting ini dia membutuhkan tempat berlindung. Nah, jadi tempat berlindungnya itu biasanya adalah ini, pecahan paralon, potongan paralon maksudnya, atau pecahan genteng ya. Nah, jadi seperti ini pecahan genteng. Bisa juga ini menjadi tempat sembunyi lobster betina yang sedang bertelur. Jadi lobster betina yang sedang bertelur itu sangat suka sekali sembunyi di dalam situ. Nah itu tadi ya, manfaat pipa atau pecahan apa itu potongan pipa atau pecahan genteng. Jadi biasanya untuk sembunyi lobster ya. Nah, idealnya itu biasanya satu paralon itu untuk satu lobster. Jadi misalnya ada 10 paralon, 10 lobster maksudnya. Nah, kita sediakan aja 10 paralon ya. Namun biasanya karena mungkin tidak cukup paralonnya ya, minimal 50% aja. Jadi misalnya kalau ada 10 lobster, sediakan 5 paralon aja. Nah, selain paralon kayak gini bisa juga pakai seperti ini ya. Apa ini?
tali raffia yang diserut-serut. Ini nanti lobsternya biasanya nanti sembunyi-sembunyi di dalam sini. Tapi kalau lobsternya ukurannya besar, nah ininya harus lebih tebal lagi. Potongan-potongan raffianya harus lebih tebal lagi. Nah dulu saya itu pernah ternak lobster Meksiko ya, mini Meksiko, jadi ukurannya kecil. Dia mentok cuma sampai di bawah 5 cm lah, ukurannya kecil. Nah itu biasanya saya pakai ini dulu, paralon seperti ini pot mini ya, pot yang untuk aquascape itu. Nah saya tumpuk-tumpuk aja, nanti si lobster mini Meksiko itu biasanya sembunyi di sini. Jadi ada juga lobster yang ukurannya mini ya, seukuran udang hias, jadi itu lobster mini Meksiko, biasanya untuk aquascape ya. Nah kebetulan stoknya kosong ya, tapi untuk lobster yang warnanya menarik itu kalau menurut saya yang model seperti ini, model carki seperti ini, dia warnanya lebih variasi. Ada juga yang model ghost itu yang 2 warna dalam satu tubuhnya itu, tapi jenisnya masih carki. Ada juga yang lobster Papua itu yang masuknya lobster tercantik di dunia ya, jadi lobster Papua. Tetapi untuk perawatan dia lebih ribet ya. Jadi kalau untuk yang versi gabut atau versi untuk iseng-iseng ya, bagusnya yang ini lobster carki seperti ini. Jadi itu saja untuk tema kali ini. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.